bagaimana melakukan suatu improvement ya terkait kinerja logistik itu. Tadi disampaikan Bapak Wibisono ya. E-commerce Pak, e-commerce kan besar Pak. Nah itu juga membutuhkan satu sertifikasi yang nah sekarang ini ya makanya selain itu kita juga harus mencetak SDM yang unggul secara bidangnya gitu. Yang betul-betul siap. Betul. Dari awal tadi sudah disebutin Pak Ibnu mulai dari karakteristik, karakter mahasiswanya dan memang kita pandu terus dan kita ingin nih semua lulusan yang kita punya pandangan yang luas tadi yang disebutkan oleh Pak Igo dan Pak Wibi. Itu belum banyak yang mengkaji tentang isu-isu nasional, apalagi internasional nih Pak. Ya itu. Ini mau maaf kadang-kadang departemen juga begini Pak. Bikin program begitu. Kita diskusi bahkan bukan sekelum lagi, banyak lagi tentang bagaimana kebutuhan SDM profesional di bidang logistik. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Dan kita ini ada di program Dekat Gua Akademi dan kebetulan tamu yang hadir sangat luar biasa sekali dari akademisi yang punya S1 teknik logistik, salah satu universitas atau institut teknik yang ada di Jawa Timur. Ini nanti saya kenalkan langsung dan kebetulan siang hari ini saya ditemani sama ketum kita. Selamat siang Mbak Ketum. Assalamualaikum semua. Dan siapakah tamunya yang dari akademis ini adalah dari Institut Teknik Insan Cendekia Mandiri yang punya S1 Teknik Logistik. Kayaknya di Jawa Timur baru punya S1. Nah, ini saya kenalkan Pak Wakil Rektornya yang hadir di kita, Bapak Dr. Insinyur Yunus, dan dihadiri juga sama Pak Kaprodinya yang punya jurusan teknik logistik, Bapak Rizal Ardianto, dan yang punya kampus tentang pengelolaan. Ini adalah Pak Ibnu Farid. Selamat siang Pak. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Ini beberapa kali arrangement waktu belum baru sekali. Terima kasih Pak Julianus, Pak Anwar dan Pak Farid hadir di tengah kita. Ini kita diskusi santai. Kita semuanya pengen tahu. Kita lebih banyak di praktisi kami ya. Jadi pengen tahu apa sih ITICM dari sisi kampusnya, dari sisi prodinya, dari sisi kurikulumnya. Monggo Pak Wakil Rektor terlebih dahulu. Silakan. Iya. Jadi ITCM ini kan didirikan tahun 2021 angkatan pertama dan baru keluar SK-nya pada bulan April. Jadi pada saat itu juga kita mulai untuk mengisi mahasiswa baru, kemudian prodi-prodi yang ada di ITCM adalah prodi informatika, teknik informatika, kemudian bisnis digital dan teknik logistik. Jadi memang 3 prodi yang zaman sekarang namanya kekinian ya, yang hidup juga. Nah, kemudian dari proses untuk melakukan pengelolaan daripada perguruan tinggi ini, ya kita berkolaborasi lah ya dengan stakeholder lain untuk bisa bersama-sama mengembangkan Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri. Nah, kenapa terkait dengan prodi-prodi kekinian? Karena memang kita ingin mengisi kekosongan dan kebutuhan dari masing-masing prodi itu. Latar belakangnya di sana sebenarnya. Jadi kemudian karena ini S1 maka akan diselesaikan selama 8 semester. Nah, memang ada suatu keunggulan kita dari ITCM dibandingkan perguruan tinggi lain, bahwa kami ini
mempunyai visi ya adalah tentang unggul di teknologi dan kemandirian. Jadi bagaimana mengisi dua item visi itu? Yang pertama adalah kita akan mengembangkan dengan baik profesi akademiknya. Di samping itu kita akan mengisi dengan inkubator bisnis ya. Jadi setiap mahasiswa itu tidak hanya memiliki kemampuan manajerial di bidang masing-masing prodi itu, tapi juga dia memiliki jiwa atau kemampuan startup bisnis. Nah, itu kita memang terstruktur, kita kelola dengan baik mulai dari semester 1 sampai semester 6. Kita harapkan semester 6 itu dia sudah bisa pitching startupnya ya. Nah, itu kita harapkan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini saudara-saudara semua logistik Julianus memang backgroundnya sebenarnya juga pakar logistik juga, tapi lebih mengarah ke akademisi. Jadi beliau lah yang mematchingkan dunia logistik secara praktis, kemudian dikaitkan dengan akademisi. Hanya beliau lah mendorong ini kan lihat. Dan saya lihat beliau sudah mencetak di institusi yang mahasiswanya itu banyak yang berkecimpung di logistik. Jadi logistik secara nggak langsung. Nah ini pernah kami ketemu. Jadi ini dulur logistik ini. Jadi kita tahu bahwa kita sudah ada institut yang sudah S1 teknik logistik. Nah, ini jarang banget. Banyak kan adalah D3 kan. Dari sisi saya beralih ke Pak Anwar, dari sisi terkait sama materi khusus prodi teknik logistik. Sejauh mana selama ini yang sudah dijalankan di SCM, Pak? Ya, terima kasih. Di etisnya memang salah satunya ada teknik logistik dan kurikulum yang kita buat memang ujung sebenarnya di manufaktur atau sebelumnya proses dan sampai di ujung finish itu adalah setelahnya. Dan memang paling banyaknya di area pengembangan dan pengirimannya juga. Mungkin dari udara, laut, multimodal. Nah, karena itu memang sebenarnya dibutuhkan di kampus itu mungkin orang-orang atau pengajar yang punya pengalaman di arah sana. Karena itu Pak Yuli kemarin beberapa hari mengajar dosen ya. Salah satunya bukan saya juga punya pengalaman di manufaktur. Di industri. Setahun saya di PL seperti itu, hingga ditarik ke sana untuk bisa bergabung. Ya membagikan pengalaman mengajar juga untuk teman-teman mahasiswa. Jadi harapannya sama seperti tadi disampaikan Pak Iko, mengencingkan tadi Pak ya, praktis sama dengan akademisi supaya teman-teman juga terbuka wawasannya dan dari buku tapi apa yang kita sampaikan memang real terjadi di lapangan sambil dikembangkan lagi. Jadi ketemu ada acara seperti ini saya juga terbuka lagi dapat pengetahuan baru, dapat informasi kesempatan juga baru tadi ya. Mungkin nanti bisa saya tidak lanjuti tawaran-tawaran yang dari Alfi tadi. Mungkin seperti dulu. Ini bagus memang sebuah akademisi institut ya Pak Ketum, yang di dalamnya orang-orang praktisi. Orang-orang bonek Pak, bondo experience Pak. Jadi kan kalau sekarang kita lihat ya Pak ya, kalau kita ada perekrutan karyawan itu kan jarang ada sarjana teknik logistik. Iya betul. Pasti fakultas-fakultasnya yang udah berhubungan dengan teknik logistik ya, atau dengan logistik itu sendiri. Akhirnya mereka belajar secara otodidak. Gitu. Tapi kalau sekarang sudah ada kan kita bisa adakan misalnya magang, magang kita bisa praktek kerja Pak dengan Alfi dan memang sesuai kan Pak fak-fak kegiatan bisnisnya. Di forwarding kita ada sekitar 500 anggota Pak di sini. Biasanya kemarin juga kita dapat surat dari saya nggak bisa nyebutkan universitasnya ya, itu dari sastra Inggris. Bingung juga saya masuk ke logistik tapi magangnya dari fakultas sastra Inggris gitu. Tapi ya itulah kenyataannya karena kita juga belum ada yang bisa memfasilitasi ya kan seperti sekarang di Universitas Cendekiawan ini gitu, ITCM itu gitu. Ya kita berharap ke depan ini bisa berkolaborasi terus dengan kita karena kami pun juga pernah bermimpi kenapa ya kalau kita orang logistik ya harusnya orang-orang yang dicetak dari sekolahnya yang profesional logistik gitu loh. Secara basically sertifikasi
mumpuni. Ininya juga ada gitu lengkap ya. semua. Betul. Lebih. Ya ini kalau lihat memang kebutuhan sih sebenarnya Pak Rizal. Jadi kalau Sabang sampai Merauke ini memang kita dikaruniai dari sumber daya demografinya alam, juga. Kemudian demografinya juga. Ini sampai saat ini belum termaksimalkan. Hanya masalahnya adalah SDM logistiknya belum terpenuhi. Dan nanti banyak harus lebih dalam lagi usulan nih terkait kepada teman-teman akademisi. Untuk mengkaji tentang regulasi-regulasi yang diterapkan terkait sama logistik. Karena selama ini hanya ditawarkan dari regulator ke operator. Betul. Artinya satu pihak gitu kan. Karena udah regulasi kayak gini jalanin ya seperti itu. Betul. Mungkin ke depannya ada kajian ya Pak Tum ya? Betul. Ada kajian dari akademisi tentang regulasi-regulasi tertentu. Komoditi kah, regulasi pengangkutan kah, regulasi transportasinya atau regulasi pelabuhannya atau apapun. Yang tujuannya nanti ada sinergitas bersama mengerucut kepada kesejahteraan bersama. Kami siap untuk bisa memfasilitasi ya ke operator maupun ke regulator ya di Pelabuhan Tanjung Perak terutama ya. Betul. Khususnya di Tanjung Perak. Nah, Pak ada satu lagi nih yang senior di ITICM Pak Ibnu Farid. Dari sisi kampus akademisi kegiatan yang selama ini berjalan, sejauh mana optimalisasi yang dijalankan? Mungkin ke depannya apakah bisa bekerja sama dengan kami mungkin atau gimana? Iya, Pak Ego terima kasih banyak Pak Sebastian ya. Jadi ini suatu kehormatan bagi kami Pak hadir di Dekargo Academy nih ya podcast ya. Luar biasa sekali. Jadi kalau dari sisi kami Pak memang dari awal itu mulai dari rektorat maupun ini ya kami selalu menyusun Pak ya. Utamanya yang tadi sudah disebutkan yang bersambut dengan Pak Julianus dan Pak Rizal yaitu kampus kemandirian Pak. Jadi kami di awal itu memang menekankan ke situ. Kebetulan kami di bawahnya Yatim Mandiri Bapak. Yayasan Yatim Mandiri yang memang ada program ini ya apa namanya? Beasiswa. Jadi memang ada orientasi ke non profitnya ya. Karena kebetulan kan filantropi ya Pak. Yatim Mandiri itu. Jadi bagaimana memandirikan non sewu ini ya yatim duafa ya melalui pendidikan Pak. Betul ya, melalui pendidikan ya. Karena harapannya kalau dengan pendidikan itu mereka nanti akan menjadi berkembang. Jadi bukan hanya dikasih ya Pak, tapi mereka nanti suatu saat akan memberi. Istilahnya seperti itu. Dan itu juga kampus kemandirian sendiri itu artinya kan kalau mandiri ini sifatnya tidak bergantung dengan orang tua atau mandiri secara finansial. Di kami ini juga sama Pak. Jadi kami lebih kemandirian dalam arti pemikiran dan inisiatif. Jadi di tempat kami ini kami bebaskan ya Pak mahasiswa untuk membuat sesuatu yang baru. Jadi kami create memang ada di awal-awal ada UKM digital marketing, inovasi bisnis dan sebagainya. Tetapi harapannya itu mahasiswa itu nanti mengeluarkan potensi terbaiknya nanti ketika di kampus. Jadi kita bukan maksa kamu harus gini gitu, tapi potensinya yang dikeluarkan Pak. Dan ini yang selalu kami tonjolkan sehingga ketika teman-teman mahasiswa kami sodorkan ya Pak ya kasih opsi. Pengennya ini belajar apa ini kira-kira? Pengennya kemana nih? Kami selalu sodorkan seperti itu Pak. Oh kami pengen ke ini Pak. Misalnya kalau di bisnis digital itu ke JTV Pak, kami ingin lihat broadcasting, ayo siap, nanti kami siapkan. Jadi kami selalu mendorong agar mahasiswa itu yang mengeluarkan potensinya. Inisiasi. Betul. Dan alhamdulillah Pak, tanpa kami minta di semester kami kan masih baru ya Pak ya, di tahun 2021. Ini tahun ketiga ya Pak? Tahun ketiga betul. Tanpa kami minta, mahasiswa kami itu ngikutin lomba-lomba banyak sekali Pak. Termasuk kami ini masuk di juara 2 jurnal akuntansi yang diselenggarakan oleh Universitas Yamburuk, accounting paper competition istilahnya. Padahal itu masih semester 1 Pak. Masih semester 1. Kemudian kami juga 5 besar di HIPMI. Ada lomba Pak terkait ide bisnis dan lain-lain. Itu kami masuk di 5 besarnya. Ada juga beberapa hal termasuk di kompetisi bahasa Inggris dan sebagainya. Kami juga meraih peringkat juara di sana. Jadi memang kami ingin mahasiswa itu timbul motivasi untuk mereka berkompetisi ya Pak ya. Dengan potensi terbaiknya. Kami inginkan seperti itu. Ya, ini pembentukan karakter. Betul. Oh ini baru tahu tadi gitu.
kampus memang bukan hanya secara mengajarkan secara teori akademisi, tapi pembentukan karakter personalnya. Karena gimana SDM itu kalau didasari sesuatu hal yang baik, sesuatu yang berkualitas, yang lainnya naik kan gitu. Itu. Jadi ini luar biasa nih. Saya baru dapat nih. Jadi merubah mindset merubah mindset dari lembaga pendidikannya dulu. Iya. Sehingga mendorong si mahasiswa ini untuk bisa berinovasi, berinisiatif ya. Jadi pencetak entrepreneur ya. Iya. Gitu. Dari yang berbeasiswa ada mekanisme bagaimana Pak? Ada beasiswa murnikah atau ada untuk mahasiswa pegawai atau yang reguler? Ada Pak. Jadi kami ada 3 jalur ya Pak. Ya, jalur beasiswa. Itu dari Yatim Duafa ya Pak. Kemudian itu free selama 4 tahun. Biaya kuliah ya, tanpa biaya apapun. Tetapi di 2 tahun kami memang dorong agar mereka itu bisa lebih mandiri. Keluar yang mandiri. Kenapa? Jadi ada inkubator bisnis. Harapannya di 2 tahun itu mereka minimal dapat menghidupi dirinya sendiri lah. Minimal seperti itu. Jadi memang itu programnya memang sudah di awal Pak, sudah kami create seperti itu. Dan kemudian yang jalur kedua itu kemitraan. Jadi yang sudah bekerja sama dengan kami itu ada nilai khusus. Nilai khusus terkait pembiayaan dan sebagainya. Sama yang terakhir ada reguler, itu umum. Dan memang di tempat kami ini kami dorong Pak untuk kuliah itu bisa di mana saja kapan saja gitu. Jadi kuliah di mana saja? Di mana saja kapan saja. Gitu. Jadi kami juga kapan saja? Ini kapan saja nih? Kalau di mana saja banyak, tapi kalau kapan saja? Jadi kami ada sistem ini ya Pak ya, LMS ya. Learning Management System yang dimana mahasiswa itu bisa akses online di sana. Itu terkait materi-materi yang mata kuliahnya itu bisa diakses kapanpun. Materi itu. yang F3 SKS juga Pak? Yang pokok. Yang semua itu bisa diakses Pak. Termasuk nanti kita di sana ada hybrid juga, offline. Ada hybrid juga. Sama nanti ada yang online juga. Oke. Itu yang coba kami terapkan agar bisa fleksibel ya Pak. Kalau era Gen Z ini kan memang gimana ya Pak ya Gen Z ini. Sekarang kan semua sudah online. Komputer daring. Sistem semuanya. Termasuk di pelabuhan kita juga Pak, terkait dengan regulatornya, dengan operatornya. Memang semua udah by sistem semua Pak. Jadi memang kita butuh kaum milenial yang memang terbiasa dengan sistem itu gitu. Ya kalau kita kan bukan kaum milenial lagi ya, jadi udah bingung juga. kolonial. Mendekati kolonial. Jadi memang kalau sepintas dengan orang melakukan dengan mandiri, ini ada menimbulkan satu effort yang selama ini mungkin terlalu banyak di guidance gitu. Kalau sekarang you ikut apa enggak gitu aja gitu kan. Kalau kamu ngikutin ya kamu berusaha untuk ngikutin, nggak ngikutin ya wassalam, tertinggal kan. Betul. Ini bagus nih menurut Pak Julianus, dari kerangka di dalam ITICM dibandingkan dengan kondisi makro yang ada nih Pak. Apa harapan dari Pak Julianus sebagai praktisi logistik dan akademisi ini? Beliau ini komplit. Silakan. Monggo. Jadi memang kita menginginkan ada SDM logistik yang andal ya. Kalau di level-level manajerial begini memang ada beberapa pengetahuan dan skill ya yang diperlukan gitu ya. Jadi mulai dari perencanaan sampai dia melakukan satu pekerjaan, kemudian monitoring sampai evaluasi ya. Nah itu kan memang level manajerial yang harus kita bentuk. Betul. Nah khusus di logistik memang kinerja-kinerja yang mendukung kelogistikan sesuai dengan keinginan pemerintah, itu yang memang kita cover ke sana. Ya, jadi mulai dari kalau di kita kan mulai dari manufacturing, di situ juga sudah ada logistik. Betul. Jadi kemampuan bagaimana purchasing, bagaimana manajemen gudang, ya kan, bagaimana manajemen supplier, vendor itu kita berikan. Ujungnya logistik Pak. Ya ujung-ujungnya nanti dia dikirim ke konsumen kan. Nah itu ada pihak ketiga yang bisa support terkait distribusi,
dan transportasinya itu harus dipelajari juga di sana, sampai ke pelabuhan dan apalagi sekarang kan pemerintah kan mengarahkannya ke ekspor ya. Iya. Nah, ini gimana SDM bisa menguasai terkait logistik ekspor ini? Gitu. Karena kan kalau kita lihat secara bisnis Pak ya, kalau kita lihat itu bisnis ini harga HPP barang ini sudah bisa terhitung biasanya. Yeah. Yang tidak bisa terhitung itu biaya logistik. Sehingga nilai itu kadang-kadang oleh pemerintah biaya logistik Indonesia itu mahal. Nah ini, nah mahal ini yang sekarang kita lagi cari di mana sumber titiknya. Masalahnya kan gitu. Dari satu logistik itu ada kemampuan mereka yang harus bisa melihat bagaimana manajemen ini bisa berjalan dengan efisien secara sistem. Nah itu yang tidak dimiliki di level-level di bawahnya. Karena mereka operator kali ini udah eksekutif. Jadi bagaimana melakukan satu improvement ya terkait kinerja logistik itu tadi disampaikan Bapak Wibisono ya. Gimana ya kan menghitung cost yang memang bisa mencerminkan biaya yang efisien kan begitu ya. Nah, reduction cost-nya itu dari sisi-sisi mana bisa dibenahi ya. Itu S1 logistik itu logistik menjawabnya. Ya, kita berikan ilmu ke sana. Ya kan termasuk bisnis prosesnya itu. Ya. Jadi how to make improve operation business ya itu. Bisnis improvement kita beri. Gimana melihat keseluruhan, kemudian di bagian mana yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Nah itu wawasan-wawasan dan pengetahuan dan skill apa yang harus melakukan suatu improvement itu kita berikan di sana. Sampai ke persoalan ketiga ya, keselamatan kerja. Betul Pak. Itu juga sekarang isunya luar biasa. Itu kita berikan juga. Jadi mereka bekerja ini juga kita harus bisa memberikan kenyamanan, keselamatan dan kesehatan kan begitu ya. Karena di industrinya sendiri sekarang udah menuntut Pak untuk kami sebagai rekanan atau vendor menuntut untuk kesamaan perizinan, standarisasi, perizinan dan sertifikasi di bidang-bidang logistik ini harus masuk gitu Pak. Kadang-kadang sekarang ada salah satu contoh perusahaan misalnya kita tender itu sudah nggak ada face to face. Jadi kita hanya mengisi kuesioner. 135 poin, minimal 90 poin, termasuk trainingnya, sertifikasi manajemennya, HSE-nya, itu dimasukin Pak. Nah, dulu kita tidak pernah berpikir bisnis logistik itu ke sana. ISO 901 mungkin dipakai untuk manufacturing, untuk industri. Sekarang logistik sudah mulai melirik Pak, beberapa anggota kami sudah mulai masuk di ISO 901. Karena kan terkait kemarin ada apa tuh yang TikTok itu ya, e-commerce Pak. E-commerce kan besar Pak. Nah itu juga membutuhkan satu sertifikasi yang sekarang ini ya. Makanya selain itu kita juga harus mencetak SDM yang unggul secara bidangnya gitu. Yang betul-betul siap. Betul. Apalagi nanti kalau ditambahi dengan sertifikasi profesi. Mantap lagi Pak. Luar biasa kemampuannya. Lampiran ijazah. Iya. Nah, itu kami banyak diskusi dan Bapak-bapak dengan beberapa regulator atau dari sisi pemerintahan terkait kebutuhan ini. Kalau dipetakan itu, sangat butuh. Jadi sangatnya 3 kali. Karena yaitu tadi saking luasnya dan fasilitas infrastruktur pemerintah sudah bangun semua. Dan pertanyaannya selama ini kurang apa gitu kan. Sudah dibangun, sudah disiapkan kan gitu kan. Tapi kok pemainnya bukan orang kita. Kok pemainnya bukan orang kita atau kok masih terkendala seperti ini. Jadi sampai ada yang suudon nih kan, apakah birokrasinya apa seperti itu. Ini juga kajian. Jadi inilah yang kami lihat dengan adanya ITICM ini mungkin salah satu solusi. Bahkan kalau bisa Bapak promosinya di seluruh Indonesia Pak. Karena kita perlu yang di Indonesia Timur kayak gitu Pak. Dan itu levelnya bukan di di teman-teman praktisi atau pengusaha, tapi di pemerintah daerahnya perlu.
Karena sama-sama. Iya, jadi saya dapat masukan sekarang itu kenapa harga pokok bahan baku tertentu naik turun tidak disparitas harganya fluktuatif ya, jadi peran pemerintah daerahnya di mana kan gitu kan. Ternyata memang belum ada namanya neraca komoditi, Pak. Iya. Di daerah. Kan gitu. Dan itu yang kemarin didorong pemerintah daerah oleh Dinas Perdagangan atau Kementerian Perdagangan yang punya namanya stok gudang yang dipakai untuk distribusi. Tapi ini masih belum aplikatif, masih belum betul-betul diterapkan. Permasalahannya SDM. Jadi ini banyak pola memang yang perlu kita sinkronisasikan gitu ya, antara perizinan yang dari pusat dengan daerah yang terkait dengan retribusi dan pendapatan daerah. Ini juga masih pemerintah ini harus sama-sama lah ya. Sama-sama. Mungkin Pak Rizal ngasih bagaimana persiapan SDM gitu nih. Ini pengajar yang praktisi. Jadi kalau di ITCM memang kan sudah ada tiga angkatan ya. Tiga angkatan kalau teknik logistik. Sama sih, semua jurusan juga tiga angkatan sih. Dari awal tadi sudah disebutin Pak Ibnu, mulai dari karakteristik, karakter mahasiswanya, dan memang kita pandu terus, dan kita ingin nih semua lulusan yang kita punya pandangan yang luas tadi yang disebutkan oleh Pak Igo dan Pak Wibi, sehingga memang butuh orang-orang mungkin praktisi-praktisi yang banyak masuk nih ya di sana, bisa mungkin untuk sebagai kuliah tamu atau mungkin pengajar luar biasa, ada istilahnya dosen praktisi Pak ya. Karena Pak ya gitu ya. Sehingga kita sebagai dosen pun yang di akademisi ini juga terbantu juga dengan hal seperti itu. Bisa dibukakan wawasan, kita juga terbuka, mahasiswa juga terbuka. Ya memang nanti ke depannya sih minta bantuan juga sama Alfi mungkin bisa memberikan narasumber. Kebetulan kita ada beberapa juga SDM yang memang passionnya di ngajar juga, anggota kita banyak juga Pak, praktisi tapi juga pengguna logistik juga gitu. Apalagi tadi disebutin Pak Ibnu kan, kita nggak harus bisa di mana saja kapan saja Pak ya. Mungkin bisa pakai video on demand ataupun Zoom aja live bisa tuh. Jadi semua angkatan bisa ikut tuh ya. Dan kalaupun ada yang nggak datang, ada recordingnya, bisa dilihat, bisa dipelajari sewaktu berulang kali lah mereka. Dan saya rasa mereka pasti tertarik tuh kalau ketemu ya atau diajari oleh yang nggak biasanya diajari pada dosen. Ini dari yang dari luar dapat pengetahuan baru. Ataupun kalau tadi ada tawaran tadi pingin, ayo Pak kita kemana visit gitu. Masuk kelas lah. Kelihatannya suka sekali katanya. Nanti akan kita insya Allah akan kita tindak lanjuti tawaran tadi. Ya ini sinergitas antara praktisi dan akademisi plus asosiasi nih rumahnya. Kita sebagai jembatan ya. Jembatannya di sini. Memang nggak mudah ya Pak Julianus dan Pak Nisa, Pak Rizal sama Pak Ibnu, bagaimana menyiapkan SDM yang sekarang ini memang kondisinya salah satu kegiatannya adalah memang diperlukan, tapi SDM kita masih belum siap. Betul. Apalagi digital teknologi, dan ini sebenarnya udah sehari-hari, cuma tidak teraplikatif dalam mekanisme logistik yang ada saat ini. Saya bisa menambahkan Iya Pak. Neraca komoditi tadi. Jadi sebagai tambahan wawasan aja, bahwa memang dibutuhkan jurusan teknik logistik itu harus mampu juga bagaimana membisniskan gudang itu. Betul. Ya kan? Kenapa begitu? Karena memang pemerintah itu kan sudah bangun banyak gudang, banyak fasilitas. Betul. Pak. Tapi kan kalau kita lihat kenyataannya kan masih banyak yang tidak optimal atau bahkan tidak terpakai. Betul. Nah ini mestinya teknik logistik harus bisa masuk ke sana. Bagaimana ini dirubah menjadi bisnis gudang gitu ya. Neraca komoditi itu. Neraca komoditi itu. Nah, pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan juga kebijakan yang namanya SRG, sistem resi gudang. Nah, resi gudang, itu memang ada payung hukumnya, permennya. Betul. Ada sistem resi gudang itu. Kementerian Perdagangan ya. Kementerian Perdagangan. Terkait tadi itu. Neraca komoditi itu kalau memang bisa diatur dalam gudang yang ada di daerah-daerah itu untuk menstabilkan harga, jadi pada waktu dia sudah harganya memang layak, masuk harga layak untuk dilepas,
Nah itu dilepas. Ya. Nah ini harus ada pengelolanya. Nah ini punyanya petani itu bisa diresikan, bisa. Iya. Dapat duit langsung. Bagus ya Pak. Iya. Tinggal eksekusinya nih kita. Tinggal eksekusi lebih kurang banyak. gregetnya. Itu program bagus. Programnya udah bagus ya Pak. Iya, sudah bagus dari pemerintah udah ngasih supaya jalurnya sudah ada nih. Supaya nggak jatuh ke tengkulak, sudah ada. dikasih resi kan. Iya. Ya kan, kalau memang dititipkan di sini ya kita kasih duitnya di situ. Nanti kalau harga naik ya kamu dapat keuntungan lagi kan. Gitu. Iya. Iya, memang itu potensi dan itu banyak sekali di Jawa Timur aja. Wah iya. Betul, Pak. Luar biasa gitu. 27 kabupaten ya Pak ya. Iya, jadi gimana teknik mengasesmen gudang dan membuat itu jadi suatu bisnis. Benar. Iya. Ini kan ada pengetahuan dan skill yang diharapkan dari teknik logistik. Nah itu bagaimana mengoptimalkan gudang. Iya. Saya dapat pesanan waktu itu dari salah satu kementerian yang suruh aja yang lulus itu nanti taruh di Halmahera kayak ada di mana yang memang punya potensi sumber daya alam yang luar biasa yang tidak tersolusikan sistem logistiknya. Iya betul. Gitu. Dan ini akan menjawab semua permasalahan yang ada di seluruh Indonesia. Gitu. Sistem transportasinya menguasai, sistem pergudanya menguasai. Oh, luar biasa. Jadi dari bisnis gudang itu kalau kita bisa kelola dengan bagus, dan itu kita bisa membuat satu integrasi distribusi, itu bisa kita jual sebagai kripto komoditi. Belum ada. Luar biasa. Nah, yaitu. Dari jasa logistik gudangnya aja sudah profitable ya Pak. Iya. Apalagi mendistribusi, apalagi menjual barangnya juga. Iya, pakai satu komoditi kripto itu. Iya. Cryptocurrency yang itu. Tapi ini, kan komoditi real ini kan. Iya. Iya kan, bukan seperti gold kripto yang nggak ada barangnya. Tapi ini real. Ini kalau yang menyampaikan seseorang yang paham tentang logistik, tentang teknologi digital, iya kan, dan paham situasi, ya inilah. Jadi beliau ini memang tahu aturannya. Udah tahu aturannya. Ya ini tinggal eksekusi lebih dalam siapa ya Pak ya yang eksekusi di bawah. Kami Alfi siap Pak berkolaborasi dengan Universitas Bapak ya kan. Iya, itu karena kami di sini dan praktisi, kadang-kadang kita juga secara teori kurang paham, ya kan, karena kita memang pure bisnis gitu lah, pure bisnis. Tapi kalau kita juga ada pemahaman secara teori itu kan lebih lengkap, gitu lah, Pak, lebih baik. Kadang-kadang kan kami ini kan sebagai perwakilan customer Pak, dari industri maupun kegiatan trading ya Pak ya. Jadi kami pun perlu ada wawasan yang cukup luas karena mereka juga kadang-kadang menanyakan tidak hanya sekedar bisnis logistiknya aja. Kadang regulasi-regulasi pemerintah pun terkait dengan HS atau dan sebagainya itu mereka juga akan nanyakan. Nah, itu penting juga edukasi buat kita juga ya. Kayak seperti tadi Bapak kan ternyata ada SRG kemudian itu kan bagus tuh Pak untuk diinformasikan juga ya ke anggota kita ya. Gitu. Ini nanti anggota kita bisa ekspansi ke dan kalau dilihat opportunity-nya jelas ada ya. Luas gitu. Lagi mempelajari itu, lagi kita buat ekosistemnya Pak Eko jadi. Betul. Ya mungkin nanti bisa dengan Alfi juga cobalah kita sampaikan ke teman-teman ya. Karena kita membaca ada SRG tadi. Dan itu didanai oleh pemerintah, bayangkan jadi barang masuk ke gudang dikasih duit kan begitu kan. Sudah ada modalnya. Sudah ada modalnya gitu kan. Nanti harga naik kita jual. Selisihnya kita dibagi lah. Tinggal buat jalur sistemnya aja. Iya kan begitu. Dan itu macam-macam, ada kopi. Semua komoditi. Waduh, di Indonesia ini luar biasa. Kita inflasi tidak terlalu parah seperti pertumbuhan yang di luar karena kita punya komoditi. Karena punya komoditi. Iya kan? Bisa gudang pemerintah dan gudang swasta. Betul. Nah itu tergantung komoditi apa yang siap di daerah itu dan kita kelola. Yang jadi persoalan itu pengelolanya nggak ada. Nggak ada. Betul. Nah itu. Nih Pak Ibnu udah mulai yang punya kurikulum. Ini nanti Pak Ibnu bisa lebih maksimal nih Pak kayak gitu. Bagaimana menyiapkan SDM dari logistiknya kan gitu, bisnis digitalnya, kemudian informatikanya. Ini terkait ini semua. Beliau ini juga terkait sama pengendali mutu, standarisasi pembelajaran.
ini kuncinya di Ulir. Jadi nanti SDM dilengkapin sama sertifikasi ya Pak Ibu. Iya. Gitu. Ini luar biasa. Tamu 3 orang akademisi ini membuat suasana agak lain. Sebetulnya kan kita sama Pak. Iya. Lembaga pendidikan, asosiasi itu kan kepentingannya siapa? Mengeduket gitu. Terkait informasi-informasi terkait ya bisnis logistik ini kalau kita memang di bidang logistik. Jadi ke depan mungkin kita berharap di tahun depan ya kita juga sudah ada beberapa usulan dari anggota terutama Pak Iko ini. Iya. Jadi kita ini kan tidak sekedar hanya mengerjakan program kerja yang sudah diusulkan oleh anggota Pak. Tapi bagaimana juga kita mempunyai satu program terkait dengan pendidikan logistik. Luas cakupannya Pak sebetulnya. Ya tadi kita bisa berkolaborasi, kita praktisi, Bapak teoritis ya bisa akademisi bisa teorinya bisa lebih explore lagi. Jadi sama-sama membutuhkan ini Pak, bukan kita tanggapi dulu Pak Iko yang kaitannya dengan regulasi. Iya. Gimana kita melakukan suatu riset regulasi. Betul. Iya. Ya kan, itu kan manajemen risiko. Betul. Ya kan, ketika kebijakan itu diturunkan, apa dampaknya ke siapa? Resikonya apa ya? Itu yang mau kita bisa teliti. Iya. Itu belum banyak yang mengkaji tentang isu-isu nasional, apalagi internasional nih Pak. Ya itu. Ini maaf kadang-kadang departemen juga begini Pak. Bikin program begitu dampak dan efeknya tidak ada studi banding nih. Akhirnya nggak berjalan nih program gitu. Mestinya kan dari itu kita masuk pada manajemen risiko, gimana kalian lari ke sana dampaknya apa kan begitu kan. Regulasi itu Pak. Iya betul. Nah, itu kan yang sepakat saya Pak. Itu kan orang akademisi kan. Iya. Karena memang punya talent di situ ya kan. Nah, nanti tinggal secara ilmiah gimana mengkajinya kita sodorkan begitu ya. Jadi kalau memang itulah kolaborasi nanti perguruan tinggi dengan Alfi atau ya kan gitu kan. Kita terbuka Pak. Iya. Kita punya tempat mau diskusi topiknya apa, dan kami perlu banyak masukan dari akademisi, kajian ya. Kami sih berharap kita ada satu kolaborasinya, kita membuat satu modul ya. Iya. Dalam waktu 1 tahun kita bikin rutinitas acara, gitu, kan. Acara. Nanti Bapak menjadi masukan juga kita memberikan masukan juga. Nanti kita bikin satu. Dia tadi setuju di manajemen risiko tadi, regulasi tadi. Bagus Pak. Salah satunya. Iya, nanti tergantung ketajaman kita kan. Betul. Masih kedul ya nggak apa-apa, yang penting kan ada dulu. Artinya kan ada bahan dikomunikasikan dari operator kan begitu kan, atau pengguna kan begitu ya, loh kok begini gitu. Betul. Dan kita juga membuka ya untuk mahasiswa untuk bisa ke apa kok bicara pelabuhan tapi nggak pernah lihat pelabuhan misalnya kan ya. Nanti kita bisa memfasilitasi ke operator. Ke udara boleh, ke laut boleh, ke laut boleh, kereta api boleh, bagaimana sistem boleh. Kerjanya seperti apa? Luar biasa ini. Ini jadi kampus yang sangat-sangat terbuka. Siap. Dan kami sangat appreciate dengan adanya S1 Teknik Logistik. Iya. Itu yang kita harapin ya. Iya, Pak. Terpikir ketika di sini Pak, Pak Eko sama Pak Wibisono. Biasanya itu kan kompetisi itu kan banyak ya Pak ya, kompetisi olimpiade matematika, tapi belum ada namanya kompetisi logistik Pak. Belum ada itu Pak. Itu kalau pengen kenalkan Pak ya, logistik itu seperti apa, itu kayak dibuat seperti itu. Dari akademisi datang semua itu kan pasti ramai Pak. Bisa bekerja sama. Betul. Akhirnya tahu juga nanti, logistik itu seperti ini nanti. Iya. Di milenial ini banyak hal yang bersentuhan dengan logistik dan udah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Cuma mereka nggak paham. Iya. Saya pernah diundang salah satu kampus gitu. Pesertanya banyak sekali karena memang itu kelas terbuka. Dan itu berbicara topiknya yang saya ajukan adalah e-commerce logistik. Kan pada beli online semua. Jadi itu yang tanya Pak, 2 jam nggak selesai Pak. Karena kan keseharian Pak, saya beli kok nyangkut, ini yang salah mulai siapa? Pinjut ya. Iya. Ini kok temanya kok asik gitu. Karena kan udah di kampus tertentu. Setiap hari dia lakukan itu ya. Iya, kampus tersebut bukan anak-anaknya mahasiswanya kelas agak tinggi Pak. Jadi mereka belinya pasti dari luar negeri. Ya, bukan lokalan kan gitu. Yang datang membludak dalam pertanyaannya yang mereka kerjakan sehari-hari. Masalah komoditi,
masalah regulasi impor karena beli dari luar negeri, kesepakatan beli iya. FOB, CIF, betul. gitu kan Barang kecil ya, barang kecil. Kenapa saya ini kemarin bebas kok sekarang saya diminta biaya masuk? Kemarin udah biaya masuk, sekarang dikenakan untuk PIB. Itu udah step-step berbeda. Padahal saya pakai kurir, Pak. Nah ini semua saya jawab semuanya. Dan akhirnya ya extend waktunya gitu. Karena itu, dan itu nyangkut di kehidupan sehari-hari. Kalau domestik nggak terlalu ribet kan, tapi kalau di internasional ada dokumen impor ekspor. Baru akhirnya mereka Pak, saya kalau beli sesuatu harus gini. Oke, pemahaman ini harus dipahami betul-betul karena Anda adalah pembeli, Anda adalah user. Ya sekarang agak dibalik lah, pengetahuan logistik internasional ini jangan saja impor tapi ekspor juga. Muncullah pemikiran yang lain. Berarti kalau jual ini kita sudah ekspor Pak, walaupun buatnya satu aja deh. Nah itu, akhirnya pemahaman itu masuk di dalam. Jadi mereka akhirnya, Pak saya sekarang udah lulus, saya sekarang membuat produk ini, saya mau jual ya gitu. Saya pertanyaan begitu Pak, mau kirimnya gimana, mau caranya. Mendunia ya, nggak main di domestik aja. Nggak main domestik aja. Jadi, masa di sini saya cuma ditawar sekian Pak gitu. Kalau di sana yang beli sekian gitu kan gitu. Jadi ini lebih dekat, lebih aplikatif kepada adik-adik mahasiswa karena udah bagian dari kehidupan mereka sendiri. Beli sesuatu, wah branded online dari luar negeri, kok lama, kok nyangkut, koknya banyak gitu. Ternyata nyambung ke logistik semua itu Pak. Nyambung ke logistik semua. Ya inilah dunia logistik. Selamat datang dunia logistik. Baru luar biasa, peradaban digitalisasi ini luar biasa. Dulu kita Pak, saya juga pemain kapal curah kering. Ya sama. Beliau ini masternya di Jawa Timur. Kalau kita mau ada kapal kan nunggu Pak. Kalau dari Rusia itu perjalanan minimal 45 hari bawa ke sini. Nah kalau sekarang kita sudah bisa ngecek, oh posisi kapal kita, tahu nama kapalnya, kita sudah tahu oh posisinya lagi menuju ke loading port. Sedang proses loading port, berapa hari kerja kita sudah tahu. Posisi di mana? Oh di terusan Suez. Kita sudah bisa mendeteksi Pak. Kapal ini perjalanan, padahal itu perjalanan hampir 1,5 bulan dari Eropa Timur ke sini. Begitu. Nah, itu sudah luar biasa. Dan sekarang ini kan sudah sangat terbuka ya. Di pelabuhan pun sekarang udah on sistem semua. Cepat lagi. Kayak misalnya ada kerusakan kontainer nih, terminal Peti Kemas. Dulu kita yang jalan-jalan sama pelayaran. Ini penyok loh. Penyoknya di mana kita? Oh di sana, di sini, di sana. Oh kamu terguling ya. Sekarang karena kan ada jaminan kontainer dulu Pak ya. Di dalam satu pelayaran atau di pelayaran itu ada jaminan sehingga kalau kontainer rusak kita diklaim. Kita diklaim. Sekarang di terminal dan pelabuhan kita itu sudah ada namanya CDR ya Pak ya. Jadi dia akan memantau dari mulai masuk dan tidak kondisi kontainer rusak atau tidak. Karena kan kita khawatir rusak dari kapal jatuh misalnya. Nah itu. Nah ini sekarang udah by sistem. Makanya mungkin ini juga perlu kita edukasi ke mahasiswa bahwa perkembangan port di pelabuhan terutama di Tanjung Perak ya. Ini sudah sangat luar biasa by sistem. Nanti kalau diajak ke terminal Teluk Lamong, wah nanti akan lebih canggih lagi. Karena itu Greenford Pak ya. Jadi mereka sudah mengendalikan untuk kegiatan bongkar itu di satu gedung, bukan di pelabuhan lagi Pak. Jadi seperti robot gitu, pakai kayak remote gitu, ada TV-nya. Jadi jalan berjalan, mesti jadi kapal masuk untuk BWT dan tius yang cukup besar itu mereka sudah tinggal langsung melakukan kegiatannya di satu gedung. Nah, dan di mereka memang clean and green pelabuhannya Pak. Dan di Teluk Lamong itu banyak perempuannya operatornya. Banyak perempuan. Jadi nggak didominasi lagi-lagi. Kegiatan langsung di pinggir pelabuhan Pak. Jadi mereka turun barang sudah terintegrasi dengan gudang transfer 1. Ya, unit 1, unit 2, unit 3. Jadi barang itu langsung pakai conveyor masuk. Di si truk itu tidak langsung menuju ke pinggir dermaga lagi Pak sekarang. Sudah di luar. Jadi gudang transit tadi Pak. Jadi pelabuhan itu sudah tidak ada orang Pak. Kerja itu sudah jalan by system aja. Robotik ya. Curah kering Pak, terutama untuk food grain. Seperti rosuger, gandum, SBM, tepung. Yang kapal-kapal untuk yang Panamax, kapal Panamax yang tanpa kren. Yang tanpa kren kebanyakan gitu loh, yang bawa sekitar hampir 40.000, 50.000. Karena di Indonesia ini ya, terutama Jawa Timur ini kan hub Pak. Hub timur ya kan. Industri sekarang sudah sangat berkembang. Kalau kita lihat di kawasan Gresik ini kan kawasan industrinya juga berjalan, pelabuhannya juga ikut berjalan. Tinggal bagaimana lini 2 ini yang tadi saya bilang akses tol ya kan, itu menuju ke arah
Sekarang Jawa Tengah juga kita lihat kan sudah mulai ke pinggir ya Pak, ke Kendal sudah bikin kawasan industri, terus mana lagi itu ya Pak Iko ya. Jadi ini sudah mulai industri itu tidak terpusat di wilayah-wilayah yang besar, tapi juga sudah ke daerah Pak. Karena pelabuhan ini sudah luar biasa. Kemarin kita juga lihat di Freeport Pak ya. Freeport ini kan ada area sekitar 100 hektar. Saya tidak bayangkan kalau ini hilirisasi jalan itu seperti apa sih gitu. Ini baru belum bangun aja udah lihat ngeri ya. Siapa operator? Sekarang belum jadi, bahan baku aja udah terus Pak kayak masuk. Belum nanti barang jadi ya. Belum nanti barang jadi. Nah ini luar biasa. Jadi itu kan kemarin Pak Jokowi itu untuk keknya Pak ya, kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus di JP itu luar biasa. Nanti kita bisa di sana ada ada pelabuhan juga Pak, pelabuhan internasional JP Port, nanti mungkin bisa kita ajak ke sana sehingga mahasiswa juga senang gitu loh Pak. Jadi portofolionya kampus. Bisa kemana. Bisa memahami gimana proses handling, loadingnya gimana. Logistiknya udara, laut, darat. Siapa itu yang sampai dengan pergudangan. Dan pergudangan. Seperti apa misalnya masuk barang curah, nanti di pergudangannya seperti apa sehingga tidak bisa ke atas tapi tidak roboh gudangnya. Itu kerjaan saya Pak. Makarnya beliau dulu. Itu. Jadi Pak Julianus, Pak Rizal dan Pak Ibnu, memang diskusi tentang logistik nggak ada habis-habisnya. Nggak terasa. Dan bicara SDM logistik, kesimpulannya adalah kebutuhan. Mungkin ada 1 menit yang ingin disampaikan Pak Julianus, Pak Rizal atau Pak Ibnu, apa yang ingin ditekankan di hal hari ini yang mungkin di highlightkan atau di garis bawah. Monggo Pak Julianus. Iya, jadi teknologi logistik adalah harapan ke depan ya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maka itu diperlukan SDM yang unggul ya untuk mensupport kinerja logistik. Betul. Mungkin itu dari saya lah itu. Siap. Terima kasih waktunya Pak Julianus, Pak Rizal, sama-sama dan Pak Ibnu, Pak Ketum. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Semoga ini bukan yang pertama dan terakhir. Terus bisa berkomunikasi. Terus bisa berkolaborasi, berkomunikasi lebih lanjut, dan kami terbuka Pak. Alfi, ini rumah logistik buat siapa saja, termasuk untuk mahasiswa yang terkait sama logistik, itu ya Tum ya. Ketum mendeklarasikan tempat ini untuk full maksimal dijalankan bermanfaat. Dan hari ini sekali lagi terima kasih kehadirannya. Sama-sama, ya. Dan kita ketemu di lain waktu. Dulur logistik di Jawa Timur, sekelumit cerita, diskusi, bahkan bukan sekelumit lagi, banyak lagi tentang bagaimana kebutuhan SDM profesional di bidang logistik yang memang sangat diperlukan, dan insya Allah itu ITECM akan bisa memenuhi dengan standarisasi profesional akademisi di bidang logistik, dan tentunya bisa diaplikasikan di semua sektor dari Sabang sampai Merauke dan seluruh dunia, karena udah sertifikasinya udah internasional nanti. Saya Iko Sukma Handriadianto, host di sore hari ini, mengucapkan terima kasih, dan kita ketemu di lain waktu. Mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan, dan semoga semuanya bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube Rumah Logistik. Terima kasih semuanya, dan salam logistik Indonesia. Tanjung Perak, tepi laut.